Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada video conference pada tanggal 18 Agustus 2021. Yang terhormat Ibu Marlinda Ikesari selaku penguji 1, dan terhormat Ibu Rini Handayani selaku penguji 2, yang terhormat Ibu Gita Indah Hapsari selaku penguji 1. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Andrina Fipra Setia dengan NIM 67021844060 ingin melakukan presentasi proyek akhir dengan judul Sistem Kendali Gerak menggunakan RF pada transport. Karena itu kita akan memasuki poin yang pertama. Latar belakang. 1. Manfaat robot di era modern saat ini. Di era modern saat ini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia yang sudah mulai digantikan oleh robot. Oleh karena itu, kita harus mengikuti era-era yang akan datang ke depannya. Kedua, budaya membuang sampah sembarangan, terutama pembuangan sampah di sungai. Di Indonesia, banyak sekali warga-warga Indonesia yang masih banyak membuang sampah sembarangan, terutama pembuangan sampah di sungai. Oleh karena itu, di sini saya dan teman-teman saya membuat solusi, yaitu membuat robot pengambil sampah terapung atau trustboard yang dapat mengambil sampah dari tepi sungai menggunakan sistem kendali RF berbasis APC 220 sebagai receiver dan transmitter. Ya, pesan masalah. 1. Bagaimana cara membuat robot dapat bergerak dari set point menggunakan APC 220 pada trustboard? Kemudian, bagaimana cara mengetahui bahwa daya baterai trustboard akan habis? Tujuan yang pertama, membuat sistem kendali menggunakan APC 220 sebagai radio frekuensi untuk komunikasi data antara set point dengan trustboard. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui bahwa daya baterai trustboard akan habis? Batasan masalah. Yang pertama, trustboard digerakkan menggunakan joystick. Yang kedua, trustboard menggunakan APC 220 sebagai komunikasi RF antara transmitter dan receiver. Yang ketiga, trustboard menggunakan OLED sebagai monitoring jumlah daya trustboard. Yang keempat, membuat sistem kendali menggunakan RF berbasis APC 220 sebagai receiver dan transmitter. Yang kelima, trustboard hanya dapat dikendalikan dengan jarak maksimal kurang dari 215 meter tanpa penghalang. Selanjutnya, kita masukkan ke gambaran sistem saat ini. Pada gambaran sistem saat ini, saya lebih berfokus pada bagian merah, di mana saya berfokus pada bagian sistem kendali jarak jauh menggunakan RF. Di sini saya menggunakan APC 220 sebagai modul komunikasi yang nantinya dapat terintegrasi dengan sistem keseluruhan, di mana terdapat receiver dan OLED pada bagian trustboard yang akan dikirimkan ke bagian modul joystick, yang nantinya dia akan menampilkan jumlah daya baterai trustboard. Dan untuk melakukan inputan, kita menggunakan modul joystick yang kemudian nanti akan dikirimkan oleh APC 220 transmitter ke APC 220 receiver, dan nantinya akan menggerakkan motor DC dan konveyor. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional. Sistem ini digunakan pada perairan tenang. Yang kedua, user untuk menggerakkan trustboard dari jarak jauh. 3. Input menggunakan modul joystick dan APC 220 transmitter untuk mengirim data ke APC 220 receiver yang terdapat pada trustboard. 4. Output berupa gerakan motor DC dan konveyor. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, 2 modul joystick. Ada 2 APC 220 untuk transmitter dan receiver. Kemudian ada Arduino Uno, Arduino Nano, OLED 0,9 inch, 2 modul MOSFET trigger PWM 15 ampere,
2 Arduino Shield, laptop OS Windows 10, box plastik, dan Arduino IDE. Selanjutnya perancangan sistem dan diagram blok. Dimulai dari start. Jadi ketika start nanti, user akan melakukan inputan joystick yang akan diteruskan ke Arduino Uno untuk memproses inputan joystick dan masuk ke APC220 transmitter dan kemudian dikirim ke receiver, dan kemudian data diterima di APC220 receiver, data masuk ke Arduino Nano yang ada pada bagian receiver, kemudian menggerakkan motor MOSFET PWM dan menggerakkan konveyor. Untuk hasil akhirnya yaitu gerakan motor DC atau finish. Nah, untuk OLED di sini dia nanti akan menampilkan pengiriman jumlah daya baterai dari receiver yang akan dikirimkan ke transmitter dan menjadikan jumlah persenan daya yang tersisa pada aki di transboard. Kemudian untuk diagram bloknya, di sini kita masuk ke dalam joystick, kemudian Arduino Uno masuk ke APC220, data akan dikirimkan ke APC220 receiver, dari APC220 receiver akan dilanjutkan ke Arduino Nano dan akan mengeluarkan output motor DC dan gerakan konveyor dan akan berputar kembali ke joystick. Baik, selanjutnya yaitu implementasi dan pengujian. Pada alat ini menggunakan sistem kendali menggunakan RF berupa APC220 sebagai modul komunikasi sistem kendali antara transmitter dan receiver, di mana menggunakan input modul joystick dan OLED sebagai indikator arah motor, kemudian output berupa gerakan motor DC pada transboard dan gerakan konveyor. Perancangan sistem transmitter dan receiver. Di sini, di bagian transmitter terdapat 2 modul joystick, kemudian terdapat Arduino Uno, kemudian ada OLED 0,9 inch dan APC220. Sedangkan di bagian receiver terdapat Arduino Nano, OLED dan APC220, kemudian dilanjutkan ke sistem keseluruhan pada bagian Amin dan Hamzah. Dan pada akhirnya sama akan mengeluarkan output berupa gerakan motor DC dan konveyor. Selanjutnya, membuat program transmitter dan receiver. Di sini tertulis if X kurang dari 10 dan Y tidak sama dengan 0 di bagian kiri, maka akan mengeluarkan output berupa tulisan kiri, kanan, atas, bawah, dan stop jika kondisi di dalam if tersebut dapat terpenuhi. Setelah semua terpenuhi, data akan dikirim dengan string data kirim 1 bintang string X string Y. Jadi string X string Y sebenarnya itu adalah nilai X dan Y dari joystick tersebut yang akan dikirimkan ke receiver. Nah, untuk di bagian receiver, di sini kita menggunakan void gerak maju, void gerak mundur, void gerak kiri, void gerak kanan, dan void diam. Di mana di setiap void kita akan membuat kondisi yaitu analog watt ml speed, analog watt mr speed, di mana di sini yaitu ketika void gerak maju atau analog X dinaikkan sesuai kondisi yang kita inginkan, maka kedua motor itu akan hidup. Sedangkan untuk gerakan mundur itu diisi dengan penggerakan konveyor dan gerakan kiri hanya motor kanan yang menyala. Jadi di sini nanti untuk ketika kita arahkan joystick ke arah kiri, maka hanya motor kanan yang akan menyala. Dan sebaliknya, ketika kita hanya gerakan kanan, maka hanya motor kiri yang akan menyala. Untuk void diam, di sini tidak ada output apapun, jadi benar-benar posisi transboard 0 semua, tidak ada output sama sekali. Hanya mengirimkan data berupa jumlah daya baterai. Nah, di sebelah kanan ini masih sama. Jadi jika nilai X lebih kurang dari sama dengan 10, maka akan gerak kiri. Kemudian, jika X lebih dari 1020 dan dia tidak sama dengan 0, maka akan gerak kanan. Jadi gerak kanan yaitu menggerakkan motor kiri sesuai void.
Sama halnya ke bawahnya, jika Y-nya kurang dari 10 dan X tidak sama dengan 0, maka akan gerakan maju atau atas. Ketika kita bawah, maka akan menghidupkan konveyor, solar cell, transfer, dan buzzer. Nah, ketika tidak ada inputan, sudah diberikan kondisi yaitu X lebih dari 500, X kurang dari 510, dan Y lebih dari 535, dan Y kurang dari 545. Maka akan keluar stop. Dan akan dilanjutkan ke void diam tadi. Next, yaitu memasang komponen sistem kendali pada box. Nah, pada bagian kiri tersebut adalah transmitter yang dilengkapi dua joystick dan satu APC. Di mana pada transmitter kali ini kita menggunakan 3 baterai untuk menghidupkan Arduino atau daya pada transmitter tersebut, dan 3 baterai tersebut dapat di-charge dan ada tombol switch untuk menghidupkan dan mematikan transmitter tersebut. Sama halnya dengan receiver, cuman di sini dia tidak menggunakan modul joystick, dia hanya sebagai penerima data dan menampilkan OLED, dan kemudian dia akan mengirimkan data berupa sisa daya baterai ke transmitter, dan itu. Kemudian di sini ada proses pengujian OLED, di mana OLED tersebut nanti akan memberikan arah gerak motor kanan dan kiri. Nah, di sini akan tertampilkan X dan Y. Sama halnya di sebelah kanan pengujian OLED sebagai indikator. Jadi gambar kiri dan kanan untuk OLED dan receiver kebetulan sama. Jadi dia akan saling mengirimkan data karena memang sifat dari APC tersebut dia yaitu bisa mengirimkan data dari dua arah. Selanjutnya yaitu pengujian arah gerak motor. Posisi analog maju, maka motor kanan dan motor kiri dia akan bernilai 1 atau menyala dan konveyor 0. Dan jika kiri, maka hanya motor kanan yang akan menyala dan kedua motor konveyor dan motor kiri tidak menyala. Jika ke arah kanan, maka hanya motor kiri yang menyala, dan bawah hanya konveyor yang menyala, dan stop tidak ada kondisi sama sekali. Jadi benar-benar robot diam. Selanjutnya itu pengujian jarak APC 220. Pada pengujian kali ini terdapat 2 proses pengujian, yaitu tanpa penghalang dan ada penghalang. Terdapat data diketahui jika APC 220 melebihi jarak 225 meter tanpa penghalang, dia sudah tidak bisa mengirimkan data ke APC 220 receiver yang ada pada trustboard. Sama halnya ketika kita mencoba untuk ada penghalang di sini berupa pohon, tembok, dan lain-lain. APC 220 hanya dapat mampu sampai 190 meter jika terdapat obstacle. Selanjutnya yaitu terdapat foto pengujian pengiriman data jumlah daya aki. Jadi di sini pada bagian receiver dia menunjukkan baterai, indikator baterai yaitu 11,89 volt yang bawah yang akan dikirimkan ke transmitter atau kepada user yang memegang bagian transmitter atau sistem kendalinya, akan dikirimkan baterai dengan jumlah 11,89 volt, sama halnya dari receiver. Jadi saling menukar data. Untuk receiver dia akan mengirimkan data baterai, sedangkan untuk transmitter dia akan mengirimkan inputan ke receiver dalam bentuk gerakan motor DC. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan saat ini yaitu sistem kendali gerak pada trustboard kali ini menggunakan APC 220 dengan jarak maksimal yakni 200 meter. Yang kedua, sistem kendali kali ini sudah dilengkapi dengan pembacaan sisa daya pada aki yang ada di trustboard. Dan kemudian yang saran, dapat monitoring berat sampah pada trustboard, kurangnya real time pada proses pengiriman data antara receiver dan transmitter.
Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin presentasi dari saya sekiranya banyak kesalahan atau banyak kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.